Kemiskinan masih menjadi masalah besar bangsa Indonesia, tak terkecuali bagi Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu program yang mendesak untuk dilakukan. Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat pada bulan September 2015, jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 4.506.000 orang atau 13,32%, berkurang sekitar 71.260 orang dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2015 yang sebesar 4.577 orang atau 13,58%. Meski terjadi penurunan, tampaknya pengentasan kemiskinan akan butuh waktu sangat panjang. Masih banyaknya jumlah warga miskin di Jawa Tengah ini memunculkan keprihatinan dari berbagai kalangan, seperti anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Muhammad Zain, dalam satu kesempatan memaparkan ada kebijakan yang salah dari pemerintah. Menurutnya, salah satu penyebab karena lesunya perekonomian akibat pencairan anggaran untuk pembangunan di daerah masih rendah. Dikatakannya dari total RAPBD Jawa Tengah 2016 sebesar 19,5 triliun rupiah, alokasi anggaran untuk perekonomian masih di bawah 1 triliun. Sebelumnya, Pemprov Jawa Tengah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 13,58% pada tahun 2015 dan 9,05% pada tahun 2015. Tahun 2016, Pemprov Jawa Tengah optimis menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 8,6%. Sudah banyak program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun 2013, pemerintah melaksanakan program percepatan dan perluasan perlindungan sosial atau P4S dan program khusus lainnya dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan yang muncul akibat adanya pengurangan subsidi BBM. Program P4S yang dilaksanakan terdiri dari Raskin, Bantuan Siswa Miskin atau BSM, dan program Keluarga Harapan. Sedangkan program khusus lainnya berupa bantuan langsung sementara masyarakat dan program percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur. Akankah kemiskinan dapat benar-benar tertanggulangi? Yang jelas, banyak hal yang saling terkait dan butuh solusi, seperti indeks pembangunan manusia, tingkat kesehatan, pendidikan, hingga perumahan. Halo, apa kabar? Salam jumpa. Ketemu lagi dengan saya Advianto Prasetyo Budi dalam Prime Topic yang kali ini kita gelar di lobi Hotel Davam, tepatnya di Jalan Imam Bonjol 188 Semarang. Prime Topic kali ini kita akan mengangkat tema upaya mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah, dan untuk itu sehubungan dengan tema kita sudah ada 3 narasumber yang nanti akan berdiskusi, bincang-bincang dengan kita. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Hajah Sri Marnyuni, anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Bu Marnyuni, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Baik ya. Di sebelah Ibu Marnyuni ada Bapak Urip Syabudin SEMM. Pak Urip ini adalah Kepala Bapeda Jawa Tengah. Apa kabar Pak Urip? Alhamdulillah baik, Mas. Baik ya. Iya. Dan di paling ujung ini Ketua Dewan Riset Daerah atau DRD Jawa Tengah, Profesor Daniel Daud Kameo SEMA PhD. Pak Daniel, apa kabar? Baik, terima kasih. Oke. Dan seperti kita simak tadi di prolog bahwa tingkat kemiskinan di Januari 2016 ini berdasarkan data BPS ini sudah cukup mengalami penurunan yang katanya signifikan khususnya untuk Jawa Tengah. Tapi saya mau tanya dulu ke Ibu Marnyuni. Bagaimana DPRD Jawa Tengah sendiri menilai upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah? Apakah program-program yang dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun di Jawa Tengah ini sudah benar-benar efektif dan juga tepat sasaran, Ibu? Ya, memang diperlukan adanya sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, bahkan sampai di desa. Kemudian selain itu juga permasalahannya juga terletak di dalam data. Jadi perlu adanya kesamaan data dari berbagai sektor. Jadi misalnya kalau di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, setiap SKPD itu harus memiliki data yang sama dengan SKPD yang lain terkait dengan masalah kemiskinan. Karena tidak mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan kemiskinan kalau data miskin itu tidak sama antara satu SKPD dengan SKPD yang lain. Nah, oleh karena itu saya kira di Jawa Tengah perlu adanya
duduk bersama untuk menyamakan data yang ada sehingga bagaimana program-program yang akan dilaksanakan dalam penyelesaian permasalahan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah itu bisa dilaksanakan secara sinergis dan secara integral gitu. Kemudian semua pihak akan menyelesaikan pekerjaan yang sama karena datanya sama. Baik, saya geser ke Pak Urip. Ini tadi sudah dijelaskan sama Bu Maryuni, kayaknya perlu ada sinergi yang lebih mendalam lagi. Bagaimana komentar Pak Urip? Jadi intinya memang ada 4 pokok yang coba kita gerakan untuk menanggulangi kemiskinan ini. Pertama, yang paling utama adalah strategi kita untuk mengurangi beban pengeluaran si miskin. Yang kedua, meningkatkan pendapatannya. Yang ketiga ini terkait dengan pemberdayaan UMKM, karena ini salah satu sektor yang menurut kami amat sangat bisa membantu untuk meningkatkan pendapatan paling tidak, dan mengurai berbagai macam permasalahan kaitan dengan masalah perekonomian rakyat desa, utamanya rakyat miskin. Yang keempat tadi yang sampaikan tadi adalah masalah sinergitas, itu betul. Sinergitas ini. Jadi selama ini memang dari sisi aspek data saja yang Bu Maryuni sampaikan ini memang betul, Pak. Jadi kita punya data PPLS 2011 yang itu selama ini menjadi acuan terkait dengan siapa sebetulnya yang harus kita intervensi. Survei-survei yang dilakukan oleh BPS dari tahun ke tahun, setiap 6 bulan sekali kaitan dengan kemiskinan, itu sifatnya survei, mengambil sampel. Sehingga kemudian angkanya muncul 13,58 di bulan Maret 2015, 13,32 di bulan Septembernya, itu kan hasil survei. Maka kemarin ketika kita bincang-bincang dengan berbagai macam pakar dan institusi terkait, sebetulnya kalau Raskin kemarin itu yang selama ini sudah berjalan sangat lama, itu bisa kita laksanakan secara efektif. Orang yang memang dibantu ya dibantu, itu cukup efektif. Karena apa? Hasil survei mengatakan untuk pengeluaran si miskin itu yang untuk makanan itu besar di beras, Mas. Di kota itu 34%, di desa sekitar 32%-an. Artinya kalau kita misalnya bisa Raskin itu betul-betul kepada orang yang memang dikatakan situ orang miskin, itu bisa mengurangi beban pengeluaran 34% itu. Dari total pengeluaran yang dia keluarkan setiap bulannya itu. Sementara ini memang yang coba kita sinergikan adalah pusat, provinsi, dan kabupaten. Contohnya, untuk penanganan rumah tidak layak huni, kita sudah bagi 50% tanggung oleh kamu ya kabupaten, 30% kami tanggung provinsi, 20% akan kita mintakan ke pusat. Sudah kita sepakati dan kami tuangkan dalam bentuk pergub ini. Untuk yang kesehatan misalnya, untuk Jamkesda, itu kan kuota kita 1,6 juta di luar yang ditanggung oleh APBN Jamkes itu. Nah, kita 1,6 ini sudah disepakati dengan kabupaten, 60 kamu ya kabupaten, kami tertanggung 40-nya dari sisa kuota itu. Termasuk yang pendidikan beasiswa miskin. Itu sudah sinergi sebetulnya dari konsep yang kami coba dorong melalui strategi penanggulangan kemiskinan ini. Ini polanya seperti itu. Nah, ke depan memang sistem ini sedang kita bangun untuk bisa seperti tadi itu. Karena kemarin memang agak kurang-kurang tadi itu. Kita akui kurang ya Bu Maryuni, kami dengan beliau ini memang menggerakkan itu agak kurang karena memang datanya tadi setelah 2011 putus. Tidak kita, nah ke depan kita polakan seperti itu. Baik Pak Urip. Ya, terima kasih, cukup gamblang penjelasannya. Setelah ini saya akan tanya ke Pak Daniel Kameo, tapi kita mesti break dulu. Saya mau tanya bagaimana penilaian Pak Daniel Kameo tentang upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Apakah formula-formula yang sudah diterapkan ini cukup tepat gitu ya Pak ya? Tapi setelah yang berikut ini. Jadi tetap bersama kami dalam Prime Topic. Inilah dialog awal pekan terhangat Prime Topic. Kali ini mengangkat judul Upaya Mengentaskan Kemiskinan. Baik, kita kembali lagi bersama dalam Prime Topic dengan tema upaya mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah yang didukung oleh Sekretariat DPRD Jawa Tengah juga Hotel Davam Semarang. Sekarang saya mau tanya ke Pak Daniel Kameo, ini tentang kemiskinan. Kalau tadi kita sudah mendapat penjelasan gamblang dari Ibu Maryuni juga Pak Urip Syahbudin. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, sebenarnya definisi kemiskinan itu bagaimana Pak Daniel? Jadi kemiskinan yang kita ngomong sekarang adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut artinya kemiskinan terjadi jika satu individu tidak bisa memenuhi kebutuhan yang paling minimum tadi. Makanan dan bukan makanan. Yang bukan makanan itu yang paling pokok adalah perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan dasar. Ya. Tapi sekali lagi, kalau ditanya satu definisi saja, ya sebenarnya kemiskinan itu adalah kemiskinan absolut, adalah tidak terpenuhinya
kebutuhan manusia atau kebutuhan individu untuk yang paling minimum supaya dia dianggap hidup layak sebagai manusia. Itu kira-kira definisi yang diterima umum. Jadi yang kita bicarakan ini sebenarnya kemiskinan absolut. Nah, kalau kemiskinan absolut sebenarnya walaupun ada berbagai macam pendapat, tapi pada umumnya sepakat kira-kira yang absolut itu yang mana. Absolut itu yang langsung terkait dengan kemanusiaan. Makan, kebutuhan paling dasar. Tempat tinggal, kebutuhan paling dasar. Seseorang harus mempunyai tempat berteduh. Kemudian kesehatan, kebutuhan yang paling dasar. Seseorang harus mendapat pelayanan yang paling dasar untuk kesehatan masyarakatnya, kesehatan umumnya. Kemudian pendidikan yang paling dasar. Ini juga dianggap atau disepakati di seluruh dunia sebagai kebutuhan dasar manusia untuk mendapat pendidikan. Jadi kalau untuk kebutuhan minimum dasar manusia ini hampir disepakati di seluruh dunia bahwa memang itulah kebutuhan dasar manusia. Ini yang kita bicarakan kemiskinan absolut. Nah, Pak Daniel, dari semua yang disebutkan Pak Daniel ini tadi, apakah semuanya juga sudah disentuh oleh pemerintah khususnya di Jawa Tengah sendiri? Dari sisi pemerintah, kemiskinan kita ukur dari sisi kemiskinan ekonomi, pengeluaran minimum untuk kebutuhan minimum ekonomi. Setelah kita dapat satu jumlah tertentu yang oleh BPS, oleh pemerintah disebut garis kemiskinan, mereka yang pengeluarannya di bawah batas tersebut disebut sebagai miskin. Mereka yang pengeluarannya di atas garis tersebut disebut tidak miskin. Tapi karena ini ekonomi, harga sangat mempengaruhi garis batas tersebut, maka kita juga lihat ada data BPS yang mengatakan penduduk hampir miskin, misalnya yang pengeluarannya sekitar 1 sampai 1,2 kali garis kemiskinan. Itu hampir miskin. Maksudnya jika ada kenaikan harga, garis kemiskinan akan bergerak naik ke atas. Kalau garis kemiskinan bergerak naik ke atas, dia akan masuk menjadi miskin. Nah, ini kasusnya di Indonesia pada tahun 2015. Jadi kalau tadi seperti kita lihat komponen terutamanya adalah makanan. Beras. Waktu tahun 2014 ke 2015, satu tahun itu harga beras naik sekitar 14%. Walaupun rata-rata inflasi hanya 4%. Tapi beras naik 14%. Kalau harga beras naik sebanyak itu, kemiskinan mesti naik. Tapi khusus untuk Jawa Tengah, justru desa sedikit di atas perkotaan. Kenapa itu Pak Daniel? Ini saya pikir karena ekonomi desa, kemungkinan besar ekonomi perdesaan kita, ini cirinya sudah ciri ekonomi kota, ekonomi urban. Jadi dia menghasilkan komoditi pertanian, tapi kalau ekonomi di desanya diputar dengan aktivitas ekonomi urban. Misalnya kalau ada kios di desa, yang diperjualbelikan bukan komoditi hasil desa, tapi bahan kulaan dari kota. Barang-barang urban yang dikulakan di sana. Jadi harga-harganya mesti lebih tinggi dari kota karena sudah tambah biaya logistik, mesti harganya mesti lebih tinggi. Nah, kalau ditambah lagi gagal panen, kemarau panjang, makanan pun akan diambil dari kota untuk diperdagangkan atau dijual belikan di pasar-pasar di daerah pedesaan. Karena itu harga-harga di desa yang biasanya itu lebih rendah justru naik menjadi lebih tinggi dari di kota. Jadi batas garis kemiskinan di desa khusus di Jawa Tengah itu di atas garis batas kemiskinan daerah perkotaan. Oke, kalau begitu boleh dibilang orang-orang yang ada di perdesaan lebih kreatif dan lebih cerdas kayaknya begitu ya Pak Daniel? Bisa dilihat begitu, bisa juga menurut kita lihat dia lebih tertekan. Ya, justru karena kesempatan kerja di daerah pedesaan itu justru terbatas, tapi biaya yang dia harus keluarkan jauh lebih tinggi. Jadi
kelompok yang miskin ini terutama dari kaum buruh tani ya, atau petani yang memiliki luas lahan yang sangat sempit, 0,2, 0,3 hektar. Ini hasil dari tanah seluas ini hanya bisa memenuhi kebutuhan mereka antara 3 sampai 4 bulan. Selebihnya itu dia harus mencari pendapatan di luar sektor pertanian. Jadi walaupun pekerjaan utamanya petani, tetapi pendapatan, sebagian besar pendapatannya, penghasilannya dari luar pertanian. Setelah panen atau sambil menunggu panen, dia bisa jadi tukang beca, dia bisa jadi buruh bangunan, dia bisa jadi buruh panggul di pelabuhan, dia bisa kerja serabutan apa saja untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi saya kira tekanan pada mereka lebih berat. Lebih berat begitu ya. Iya. Tapi kalau tadi kita ngomong makna atau definisi atau arti kemiskinan, sekarang ini 5-10 tahun terakhir ini sebenarnya ukuran kemiskinan yang dipegang itu IPM. IPM itu ada ekonominya, pendapatannya, ada pendidikannya, dilihat dari sisi lama sekolah dan melek huruf, tingkat melek huruf, ada kesehatannya, yaitu dilihat dari umur harapan hidup, rata-rata umur harapan hidup. Itu indeks pembangunan manusia. Itu ukuran untuk indeks pembangunan manusia. Jadi indikatornya sudah 4 total, sekitar 4. Tapi 5 tahun terakhir ini dikembangkan lagi yang namanya indeks kemiskinan multidimensi. Ini ada bervariasi dari sekitar 9 sampai sekitar 17-an indikator yang barusan saja dicobakan oleh Kompas, Lembaga Pemrakarsa dan Ford Foundation. Itu mereka pakai 11 indikator yang disebut sebagai indikator kemiskinan multidimensi. Artinya apa itu Pak, multidimensi? Multidimensi, bisa dikasih contoh juga? Ya, contohnya jadi maksudnya multidimensi, mereka mau mengakui bahwa kemiskinan itu sangat kompleks, tidak bisa diukur hanya dari sisi ekonomi. Kemiskinan ini menyangkut tentang kemampuan seseorang, bukan cuma kemampuan memenuhi kebutuhannya, tapi kemampuan membantu dirinya sendiri, mengeluarkan dirinya sendiri dari kemiskinan. Inilah dialog awal pekan terhangat Prime Topic. Kali ini mengangkat judul Upaya Mengentaskan Kemiskinan. Dialog awal pekan terhangat Prime Topic. Kali ini mengangkat judul Upaya Mengentaskan Kemiskinan. Tapi kita lanjut lagi Pak Daniel, masih ada yang ingin ditambahkan kayaknya ya. Jadi tadi kita sedang berbicara tentang kemiskinan multidimensi yang ukuran indikatornya besar. Itu kalau kita menggunakan apa yang barusan dirilis oleh Kompas, Prakarsa dan Ford Foundation, itu jumlahnya untuk Indonesia hampir 2 kali lipat lebih tinggi dari yang diukur oleh BPS. Sama juga dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu menurut perhitungan mereka itu sekitar 23%. Angka kemiskinan multidimensi tersebut. Itu kalau kita gunakan ukuran mereka. Ya. Tapi kembali ke ukuran BPS juga menghitung apa yang mereka sebut sebagai kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Kedalaman kemiskinan itu artinya berapa rata-rata pengeluaran orang miskin berada di bawah garis kemiskinan. Ya. Nah, kalau di Jawa Tengah itu rata-ratanya sekitar 80% dari orang miskin itu jauh berada di bawah garis kemiskinan itu sendiri. Ya. Iya, bicara kemiskinan memang kayaknya nggak akan ada habisnya, entah sampai tahun berapa. Tapi saya yakin suatu saat kemiskinan bisa terentaskan, khususnya untuk Jawa Tengah aja ya. Nah, Ibu Marnyuni, ini menarik, ada kedalaman kemiskinan, ada keparahan kemiskinan. Apakah ini juga menjadi indikator bagi pemerintah daerah untuk bisa mengentaskan kemiskinan? Masalah ini ya, kemiskinan sebenarnya kalau kita lihat data yang ada itu kan istilahnya PMKS ini. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ya. Jadi PMKS itu di Jawa Tengah itu tahun 2015
Ini kondisi demografisnya dari penduduk sebesar 33.284.339 jiwa. PMKS-nya itu ada 4.468.605 atau 13,43%. Itu terdiri atas kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan, korban bencana, keterpencilan dan sebagainya. Jadi dengan demikian yang namanya penyandang masalah sosial bukan hanya karena miskin secara ekonomi, tetapi juga ketunaan, korban bencana, keterpencilan, kecacatan itu pun termasuk. Lah oleh karena itu maka untuk hal tersebut pemerintah dalam hal ini untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan kemiskinan itu ya harus komprehensif tadi, Mas. Yeah. Kalau nggak komprehensif nggak bisa. Karena kalau menurut Undang-Undang Dasar pasal 34 ya UUD 45 di ayat 1 fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan yang ayat 2 negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Artinya ketika di masyarakat ada PMKS, ada kemiskinan, ada masalah sosial, maka dalam hal ini negara harus turun. Termasuk juga tadi bicara tentang pendidikan, Pak. Banyak juga anak-anak kita di madrasah atau di SD yang belum memiliki akte kelahiran. Yeah. Kenapa tidak memiliki akte? Kemarin kami reses, saya tanya kenapa nggak punya akte? Ya ada yang itu karena anak terlantar karena dibuang, terutama di panti itu yang kita temukan karena itu. Ada juga yang punya orang tua, Mas. Anda punya orang tua tapi dia itu tidak punya akte. Bagaimana nggak dicarikan akte? Mereka punya ayah, punya ibu, punya tempat tinggal, tapi mereka belum menikah. Nah, akhirnya nggak bisa punya akte lah. Ini termasuk juga masalah sosial yang itu harus diselesaikan. Maka masalah sosial itu tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga catatan sipil pun ternyata punya peran di sana untuk menyelesaikan masalah itu. Oleh karena itu, maka strategi apa yang digunakan untuk penanggulangan kemiskinan, antara lain paling ada 4 strategi. Kalau tadi Pak Kepala Bapeda sampaikan, Pak Urip tadi ada 4 strategi. Yang pertama menyempurnakan program pelindungan sosial. Kalau nggak dilindungi permasalahan sosial ini, ya masyarakat akan miskin terus. Maka oleh karena itu data itu penting, saya katakan tadi. Lansia tidak mampu di desa didata, sampaikan direkomendasi oleh kabupaten kota, direkomendasi provinsi bahwa ke pusat nanti akan dapat santunan 300.000 per orang per bulan. Ya, anak kekurangan gizi di desa kadang-kadang pejabat takut, wah saya nanti kalau itu di tempat kami ada anak kekurangan gizi disangka saya nggak memperhatikan, maka akhirnya data itu ditutup. Padahal sebenarnya ada permasalahan kayak gitu. Itu harus didata. Setelah didata direkomendasi pemerintah di atasnya ya, baik itu kabupaten, provinsi sampaikan ke pusat, insya Allah nanti pemerintah pusat akan bertanggung jawab karena tanggung jawab UUD 45 itu pasal 34 itu tadi. Kemudian strategi yang ketiga adalah pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Jadi memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai objek pembangunan. Maka strategi yang keempat adalah pembangunan inklusi. Artinya apa, Ibu? Pembangunan inklusi ini adalah bahwa pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi ya, menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Jadi di sini memang diperlukan adanya partisipasi masyarakat, kemudian ketika membangun itu mengikutsertakan masyarakat, agar supaya apa? Agar supaya fakta ini nanti, karena di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Ini memang pemerintah harus kerja keras untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, menyusun program-program yang baik agar supaya seluruh sektor ekonomi, ini sektor pengetahuan, sektor teknologi, semua bisa ditata dengan baik supaya masyarakatnya bisa menjadi lebih sejahtera. Iya. Ini berarti kan nggak linear gitu ya, Bu ya, dari pertanian ke bank. Harusnya yang wilayahnya Pak Daniel Cameo yang masuk ke bank
Nanti jangan-jangan yang Pak Daniel ini mahasiswanya larinya ke pertanian. Ya, ini saya kira sekarang ini Mas justru menjadi PR pemerintah. Kalau dalam hadis dikatakan gimana? Serahkan pada ahlinya. Kalau tidak, tunggu saja kehancurannya. Karena saat ini kepala daerah rata-rata menjadi raja kecil, sehingga siapa yang dekat dengan dia itulah yang diposisikan. Diposisikan lah. Mestinya itu kalau yang di bidang pertanian yang harus orang ahli pertanian, di bidang perbankan ahli perbankan, di bidang hukum ahli hukum. Sehingga dengan demikian semuanya ditata dengan sedemikian rupa sehingga istilah air mengalir itu mengalir pada saluran yang telah ditentukan. Baik, ya, terima kasih Ibu Marnyuni. Gamblang dan jelas 4 langkah yang disampaikan oleh Ibu Marnyuni juga tadi sudah disampaikan sama Pak Urip. Tapi habis ini saya mau tanya juga ke Pak Urip karena ada beberapa hal yang menarik saya seperti tentang pajak, kemudian pertanian juga. Saya masih penasaran juga sebenarnya berapa besar anggaran untuk pengentasan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Tapi setelah yang berikut ini. Inilah dialog awal pekan terhangat Prime Topic. Kali ini mengangkat judul Upaya Mengentaskan Kemiskinan. Ya, kembali lagi di Prime Topic masih bareng saya Pras, juga ketiga narasumber kita Ibu Marnyuni, Pak Urip, juga Pak Daniel Cameo. Kita lanjut lagi obrolan kita sebelum saya sampaikan pertanyaan dari para pendengar lewat SMS, juga nanti saya buka kesempatan untuk para hadirin di lobi Hotel Davam. Nah, saya mau tanya dulu ke Pak Urip. Ini tadi kalau menilik dari penjelasan Ibu Marnyuni sangat lengkap sekali, juga sebelumnya tadi Pak Urip juga sudah sampaikan beberapa hal yang cukup unik ini tentang pajak juga pertanian. Berarti sekarang kan memang gembar-gembor orang bijak taat pajak gitu ya Pak Urip ya, tapi banyak sekali yang lari dari pajak, termasuk pengusaha-pengusaha besar. Ini bagaimana langkah-langkah dari Pemprov Jawa Tengah untuk bisa menarik mereka supaya punya kesadaran, karena ternyata pembayar pajak ini juga mengemban amanat mulia, membantu fakir miskin ternyata. Tapi sebelum dijawab, saya mau tanya tentang anggaran untuk pengentasan kemiskinan Pak. Itu berapa besar untuk tahun 2016? Nah, yang kalau kita melihat di jumlah anggaran yang masuk dalam program kemiskinan saja itu ada di 2018 itu 238 miliar. Itu yang masuk di program pengentasan kemiskinan. Ya. Baik yang untuk mengurangi beban pengeluaran si miskin itu ada beasiswa miskinnya, ada jam kesedanya, ada juga untuk yang kaitan dengan RTLH. Itu kita kelompokkan menjadi beberapa tadi itu, termasuk juga untuk peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan ini tentu kita bergeraknya ada yang terkait dengan bagaimana agar sumber daya manusia ini juga meningkat sehingga dia juga mudah untuk mengembangkan diri pribadinya dalam kerangka untuk wirausahaan. Berikutnya juga untuk yang terkait dengan masalah UMKM juga kita dorong. Jadi dari sekian banyak itu memang hanya sekitar 238. Tetapi itu bicara di grade yang pertama kaitan dengan yang utama dan yang penunjang. Sedangkan untuk yang pelengkap ini kan sangat banyak. Karena bicara soal kemiskinan itu juga efektif sebetulnya kalau pertumbuhan ekonomi juga kita dorong. Prof Cameo pasti sangat fasih di bidang itu. Dalam teori yang dapat kami selalu pakai acuan kami, 1% pertumbuhan ekonomi ini paling tidak bisa menurunkan 0,12% kemiskinan. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi kita 5% saja, itu hitungan kami sebetulnya bisa sampai dengan 0,6% kalau tidak ada gejolak-gejolak yang lain tadi itu. Ya, Pak Daniel, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Urip, ternyata kompleks sekali termasuk alih fungsi lahan. Ini mungkin kalau kita bilang Indonesia sudah bukan lagi negara agraris tapi negara industri, mengingat lahan pertanian juga semakin berkurang. Ada komentar soal itu juga tadi apa yang dijelaskan sama Pak Urip? Monggo. Tesis saya, kemiskinan absolut harusnya tidak ada di Indonesia. Mengapa? Karena negara ini mempunyai kekayaan atau sumber daya yang sangat memadai untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Seharusnya tidak ada. Seharusnya tidak ada kalau Tapi saya. faktanya ada ya Pak? Faktanya ada. Jadi ada masalah di dalam satu pengelolaan sumber daya yang kita miliki. Jadi pembagiannya, distribusinya tidak merata. Ini menumpuk di sebagian kecil penduduk atau masyarakat Indonesia, tidak terbagi pada sebagian besar. Dan saya kira kita juga mindset kita bahwa kemiskinan ini sesuatu yang harus selalu ada dengan kita. Kalau menurut saya kemiskinan absolut tidak ada. Kalau kemiskinan relatif iya, kita tidak bisa sama rata.
Tapi kemiskinan absolut menurut saya harusnya bisa untuk negara sekaliber ekonomi Indonesia, itu harusnya yang absolut tidak bisa. Kemiskinan absolut ini sesuatu yang harusnya tidak ada lagi di abad ke-21 di Indonesia. Kalau kita mau, menurut saya hanya perlu kemauan politik dari pemerintah Indonesia, nanti didukung oleh berbagai komponen masyarakat, tapi yang penting ini harus ada motor penggeraknya. Pertama harus datang dari pemerintah, dari politisi. Kita sepakat bahwa kemiskinan absolut harus hilang dari bumi Indonesia. Kita mesti break lagi dan buat para pendengar sabar. Habis ini saya bacakan SMS-nya, juga para hadirin yang ada di lobi Hotel Dafam. Kita mesti break lagi dan tetap bersama kami di Prime Topic. Inilah dialog awal pekan terhangat Prime Topic. Kali ini mengangkat judul Upaya Mengentaskan Kemiskinan. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Topic tentang upaya mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Nah, di sesi ini saya akan bacakan SMS, juga berikan kesempatan untuk para hadirin di lobi Hotel Dafam Semarang mengajukan pertanyaan kepada para narasumber kita. Yang pertama saya persilakan Bapak Ali Muhammad untuk menyampaikan pertanyaannya. Monggo Pak Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua hal saja yang saya ingin ajukan. Pertama, sebagaimana perintah konstitusi, kemiskinan itu membutuhkan kehadiran negara. Artinya apapun kondisinya, bagaimanapun definisinya, siapapun orangnya, bahwa kemiskinan terutama terhadap beberapa hal tadi itu negara harus hadir. Tidak harus nunggu, ini tidak diprogramkan ini. Nah, ini saya kira yang harus menjadi perhatian kita. Jadi terutama bagi orang-orang miskin yang betul-betul pada kelas pertama, dia rentan, dia tidak bisa punya akses apa-apa dan sebagainya, ini negara harus turun. Nah, itu turunannya saya kira tadi Pak Urip sudah menyampaikan bermacam-macam. Nah, turunan yang pertama tadi diantaranya strategi yang dirumuskan gubernur melalui SPK, strategi penanggulangan kemiskinan, adalah menekan pengeluaran rumah tangga. Nah, bentuk konkretnya ada raskin. Itu baik, tetapi barangkali akan lebih baik kalau bentuk konkretnya itu mendorong keluarga itu mengatasi masalahnya sendiri. Tapi juga saya ingin tanya Pak Dewan Riset, apa yang Dewan Riset bisa sumbangkan kepada pemerintah daerah dalam merumuskan ini? Karena risetnya Dewan Riset itu ya untuk riset gitu. Artinya bukan untuk dipraktekkan, bukan untuk memberdayakan masyarakat, bukan untuk tujuan-tujuan penanggulangan kemiskinan. Terima kasih. Kita tampung dulu pertanyaan selanjutnya, ada Pak Guno Prawoto. Dipersilahkan Pak Guno, monggo. Terkait dengan generasi muda ini menjadi perhatian kami, karena bagaimanapun mereka harus dibekali benar-benar kesiapan untuk bekerja, yang mana nantinya kita berharap dapat membawa kesejahteraan bagi mereka. Sampai saat ini kami bahkan diminta oleh BLKI untuk mengajar di sana Pak, kami dan teman-teman. Jadi BLKI kalau sejauh ini penjaringan tahu hanya mengajar tentang teknis, ada menjahit, las dan sebagainya. Kami di sana mengajar tentang karakter building dan kompetensi Indonesia. Jadi benar-benar kita siapkan mental adik-adik ini. Kita akan berbicara tentang soft skill Pak. Ini penting sekali karena bagaimanapun ke depan ini kita tahu bukannya tambah sesuatu yang horor bagi kita, bahasanya horor, apalagi nanti ketambahan yang namanya EPA dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun apapun yang terjadi, mau tidak mau adalah kewajiban kita menyiapkan mental adik-adik kita ini. Seperti itu. Ini insya Allah nanti tanggal 28 ada launching yang akan diikuti oleh Pak Gub. Kebetulan kita ada workshop, kita akan berbicara tentang soft skills itu. Jadi mohon perhatiannya untuk ini juga diperhatikan, karena para pemuda ini adalah nantinya ada generasi dewasa, generasi orang tua yang terus menerus. Kewajiban kita untuk mendidik mereka. Terima kasih. Ini ada SMS dari pendengar kita. Yang pertama ada Bapak Ridwan di Semarang saja. Ini kata Pak Ridwan, dari tadi saya menyimak penjelasan dari para pembicara sudah jelas arahnya. Sekarang tinggal langkah konkret pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang langsung
menyentuh masyarakat miskin. Ada Ibu Gita di Sragen, terima kasih buat SMS-nya Ibu Gita. Banyak produk asli orang Sragen mulai dari produksi UMK sampai industri rumah tangga. Tapi yang jadi problem adalah masalah distribusi dan penyerapan ke masyarakat. Tolong kebijakan pemerintah yang bisa mengatur problem ini. Misalnya yang dengan mengurangi toko-toko modern yang bermodal raksasa yang menjual barang-barang produsen Jakarta, sementara outlet yang menjual produk UMKM atau rumah tangga masih minim. Oke, Bu Maryuni, Pak Urip, Pak Daniel, kita punya waktu tinggal 10 menit. Jadi mungkin bisa dijawab semuanya dengan jelas tapi singkat gitu ya. Ibu Maryuni dulu, silakan. Jadi memang membangun itu tidak bisa tiba-tiba, tetapi perlu 5K. Kebersamaan dalam keragaman untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang berkelanjutan. Artinya bagaimana Pak Kuno tadi sampaikan bahwa ya memang generasi muda harus seperti itu, mempersiapkan diri untuk hari esok supaya hari esok akan lebih baik. Tadi Pak Alim tadi juga sampaikan bagaimana agar supaya jejaring itu semua dijalankan dengan didorong dengan baik. Itu saya kira memang perlu, dan juga tadi mempertanyakan tentang perguruan tinggi yang nanti akan dijawab oleh Pak Daniel ya. Jadi bagaimana perguruan tinggi ini akan meneliti dan apa yang kira-kira bisa diimplementasikan. Saya sangat setuju. Kemudian langkah konkret pemerintah ya, insya Allah nanti tahun 2016 kita mulai dorong. Dan tadi ini berapa anggaran tahun 2016. Jadi menurut Pak Gub, pembangunan bidang sosial pada tahun 2016 dialokasikan sebesar 315,38 miliar. Dan untuk penanganan PMKS dialokasikan sebesar 125,17 miliar atau 40% dari total anggaran untuk urusan sosial. Jadi dengan demikian insya Allah nanti pemerintah akan maju bersama, baik eksekutif, legislatif maupun stakeholder, untuk bagaimana permasalahan sosial bisa terselesaikan. Kemudian Ibu kita tadi ya, saya sangat setuju. Saya kira memang semua pihak harus mempersiapkan, mendorong. Jadi bagaimana kalau UMKM sudah jalan, ini pelatihan tentang packing ya, saya kira perlu. Pemerintah juga perlu pelatihan tentang packing ya, pendampingan, konseling, itu saya kira perlu dilakukan untuk teman-teman kita, termasuk permodalan dan juga termasuk jejaring pasar. Nah, kalau jejaring pasarnya jalan baik ke dalam maupun ke luar negeri, pendampingan terus menerus, permodalan lancar, insya Allah nanti usaha-usaha akan jalan dan nanti masyarakat akan semakin sejahtera. Pak Urip, silakan Pak. Beban pengeluaran kita dorong untuk bisa dikurangi. Tetapi yang kalau kita cermati dari hasil survei-surveinya BPS, ini kan kita mencoba pola quick win, Pak. Karena kalau kita ngayai seluruh permasalahan orang miskin itu sangat luar biasa. PPDT sekarang ini 95 indikator, Pak. Jadi kalau kita ngayai 95 indikator misalnya, habis uang kita. Tetapi yang lebih penting bahwa tadi itu, kalau kita mengikuti pola berpikirnya BPS dengan survei tadi itu, terbesar untuk makanan itu adalah beras pertama, kedua rokok, ketiga adalah tahu, tempe atau telur. Itu mengikuti pola itu saja sebetulnya sudah sangat bisa menurunkan angka. Ulangi, angka, ini soal angka politik. Karena kita sekarang bicaranya soal angka kemiskinan. Bicara angka kemiskinan, maka tadi itu adalah di 3 komponen utama tadi untuk makanan. Kalau yang lain-lain seperti sayuran dan sebagainya, memang betul Pak, itu di antara sekian banyak pengeluaran. Tapi yang terbesar itu adalah beras, raskin. Permasalahan kan sekarang raskin ini bagi roto Pak, bagi to. Orang miskinnya dengan orang yang tidak miskin bagi rata, itu jadi masalah. Padahal bisa 32% lebih Pak, itu bisa mengurangi beban pengeluaran si miskin. Tadi itu yang dari surveinya itu. Nah yang kedua rokok Pak, ini luar biasa Pak. Kami makanya dalam beberapa saat ke depan ini kami mensyaratkan kalau mau menerima bantuan ya dia jangan ngerokok gitu loh. Jadi orang miskinnya yang penerima miskin penerima bantuan dari pemerintah itu harusnya orang miskinnya itu tidak boleh merokok. Nah, yang kedua tidak boleh poligami. Misalnya loh Pak. Yang ketiga misalnya tidak boleh, misalnya dia harusnya dia juga KB. Itu harus dipersyaratkan semua. Tanpa itu Pak tidak akan berhasil karena KB-nya misalnya dia miskin, dilalah Pak, punya istri 2 misalnya, maaf. Yang kedua, yang ketiga ngerokok lagi. Waduh ya semakin susah Pak. Maka kalau ini bisa kita bentengi, karena yang rokok ini susah Pak, kita intervensi lewat apa? Masa rokok subsidi kan nggak mungkin. Yang tahu tempe juga nggak mungkin. Ini yang bisa kita dorong.
Makanya kami mendorong beban pengeluaran itu yang terbesar itu di situ, ini yang coba kita intervensi. Yang lain terus kita sosialisasikan Pak Ali. Ini yang barangkali masalah kita bersama. Soal sinergitas betul Pak. Jadi termasuk pemerintah sampai dengan tingkatan desa sampai pusat, termasuk swasta, kita dorong untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Yang paling sederhana adalah untuk yang rumah tidak layak huni. Tidak layak huni. Makanya kita dorong juga swasta, kita dorong. Makanya untuk yang penanganan kemiskinan ini tidak hanya beban pengeluaran yang kita dorong, juga pendapatannya. Ini yang kaitan dengan untuk bagaimana meningkatkan wirausahaan daripada si masyarakat ini. Meningkatkan pendapatan si masyarakat ini. Ini yang dari dua sisi ini bisa kita dorong. Maka prinsipnya begini Mas, Pras. Jadi yang penting gini, kalau kita bisa kelompokkan misalnya data orang miskin itu menjadi dua kelompok. Pertama tadi adalah yang betul-betul sudah tidak berdaya, itu kita seriti. Yang berdaya ini kuncinya pertama adalah dia harus kerja dulu aja lah. Kerja. Kalau anak-anaknya nggak sekolah, sekolahkan, harus. Kalau misalnya anak orangnya sakit-sakitan, ya terus kita obati. Banyak fasilitas yang kita berikan terkait dengan yang tidak tadi, yang dua tadi, yang terakhir. Tapi yang pertama harus kerja. Ini yang memang agak mendorong kita bagaimana meningkatkan membuka lapangan kerja ini. Karena kuncinya di situ Pak, ada pendapatan lebih dulu. Tanpa ada pendapatan ya tetap miskin. Yang paling terakhir juga adalah yang kaitan dengan mengurangi pertumbuhan penduduknya itu. Jangan sampai dia manak terus itu loh. Kalau itu terus yang terjadi, saya pikir orang tuanya miskin, anaknya nggak sekolah, anaknya juga miskin nanti. Ini yang kemudian kami dorong dari berbagai macam dimensi yang bisa mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah ini. Saya kira itu Mas. Pak Daniel Cameo, monggo Pak. Melengkapi ini angka-angka lagi ya kita bicara ya, melengkapi beberapa angka tadi. Data saya kutip lagi data terakhir dari dirilis dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Itu karakteristik keluarga miskin di Jawa Tengah. Rata-rata anggota keluarga 5 orang per keluarga. Ini lebih tinggi dari rata-rata keluarga tidak miskin yang 3, sekian. Ini 5. Tingkat usia kepala rumah tangga itu rata-rata 49 tahun. Ini juga tantangan juga, bukan usia muda, sudah usia tua. Tingkat pendidikan yang paling pendidikan formal ya, yang paling serius, yang tidak tamat SD itu 40%, yang tamat SD 38%. Jadi hampir 79% tamat SD atau tidak tamat SD atau tidak sekolah, 79%. Ini juga harus kita pertimbangkan dalam upaya meningkatkan kemiskinan. Sumber penghasilan mereka mayoritas 52% dari sektor pertanian. Jadi ini karakteristiknya. Tapi yang mau saya katakan begini, kemiskinan seperti di awal tadi saya katakan ini masalah kompleks, sangat kompleks. Yang kedua, saya sepakat dengan pemikiran kita mungkin semua kenal Profesor Amartya Sen. Ini pemenang hadiah Nobel bidang ekonomi. Dia mengatakan kemiskinan itu sangat kompleks. Tapi kemiskinan itu hanya bisa dipulangkan pada orang itu sendiri, individu itu sendiri. Individu itu sendiri yang hanya bisa mengeluarkan dirinya dari kemiskinan itu kalau dia mau. Karena itu Amartya Sen mengusulkan individu itu yang harus diberdayakan. Dia harus dimampukan supaya dia bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Nah, kemudian ukuran-ukuran kemiskinan mengarah kepada penguatan individu itu. Misalnya dia harus punya rumah karena dia harus tinggal di tempat yang sehat. Dia harus bisa sekolah supaya ada pendidikannya. Dia harus punya akses pada pelayanan-pelayanan publik supaya kapasitas dia sebagai manusia, sebagai sumber daya itu bisa dimanfaatkan. Jadi ngomong kemiskinan, dia bilang kita ngomong beberapa dekade untuk menyelesaikannya melalui sumber daya orang itu sendiri. Jadi semua yang kita bicarakan tadi, sumber daya yang ada, pendidikan, perguruan tinggi, LSM, semuanya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, waktu harga cabai naik, ini masih gubernur masih Pak Bibit Waluyo, beliau bilang harusnya nggak ada masalah itu kalau ibu-ibu di pekerangannya itu dikasih, kalau tidak ada pekerangannya ditanam di dalam pot saja atau polybag saja, itu cabai
2-3 pohon udah cukup untuk di dapur, nggak usah teriak-teriak harga cabai naik gitu. Oh ya, tentang istilah raskin, kita dalam salah satu diskusi kita di Sindo Trijaya ini, saya usulkan rastra ya, itu sudah diadopsi oleh pemerintah sekarang, jadi istilah raskin tidak dipakai lagi, kita pakai istilah beras kesejahteraan. Nah, ini permainan kata-kata tapi akan mempengaruhi mindset ini. Kalau beras sejahtera artinya nggak boleh lagi beras busuk, harusnya beras bagus. Tapi yang mau saya katakan lagi, intinya menurut saya membangun kapasitas bangsa ini supaya bisa keluar dari kemiskinan. Kapasitasnya besar sekali, sekarang mungkin masih tercecer, masih belum terformulasi secara baik. Tapi kalau saya melihat masalah kemiskinan adalah satu hal yang kemiskinan absolut ya, harus merupakan satu hal yang tidak boleh ada di Indonesia. Nah, terakhir bagaimana supaya kita kan dalam proses, kita tidak bisa mundur ke belakang dan mulai dari nol semua, kita kan sudah ada dalam proses. Nah, tadi sudah disinggung misalnya bagaimana proses pembangunan kita. Pembangunan kita harus berkualitas. Pertumbuhan ekonomi kita harus berkualitas. Berkualitas artinya dia inklusif. Inklusif itu artinya kalau Jawa Tengah bilang pertumbuhan ekonominya itu 5,5% atau 6%, sebagian besarnya itu disumbang oleh sebagian besar pelaku ekonomi di Jawa Tengah, petani, nelayan, UMKM, dia yang harus nyumbang. Itu baru kita bilang inklusif. Kemiskinan ada di dalam kelompok ini, di dalam kelompok petani, dalam kelompok nelayan. Kalau dia yang nyumbang pada pertumbuhan ekonomi, baru dia paralel, pertumbuhan naik, kemiskinan turun. Nah, implikasinya, Ibu, ya izin-izin untuk pasar modern kita harus tinjau kembali. Hampir di semua pojok jalan mesti ada Alfamart, Indomaret, sampai di desa-desa. Itu kita harus lihat kembali. Satu supermarket besar seperti di Semarang ini yang punya Prancis ini Carrefour itu bisa setara sekitar 200 kios kecil. Ini soal pilihan. Kita pilih kasih satu orang raksasa atau kita kasih kayak 200 usaha kecil. Kalau kita, karena banyak orang berminat dalam bidang itu, ya harus kasih ke banyak orang ini. Lahan sempit tadi, kita harus tidak ada lahan lagi, sudah ada pengalihan lahan, ya terpaksa mungkin harus adopsi teknologi yang lebih tinggi untuk menghasilkan komoditi yang nilai ekonomisnya tinggi. Kalau ditanami padi bibit lokal, ya di lahan 0,2, 0,3 hektar ya tidak mungkin mencukupi. Jadi ada banyak hal yang harus bisa dibuat, tapi yang utama penguatan kapasitas sumber daya itu. Dan saya kira ini kompleks, tidak mudah, tidak bisa cepat-cepat, tapi bukan tidak bisa dilakukan. Baik, terima kasih Pak Daniel Cameo. Sangat jelas, jadi ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah atau beberapa pihak saja, tapi upaya pengentasan kemiskinan sebenarnya adalah tanggung jawab kita semua. Karena waktu juga yang terbatas, kita mesti akhiri prime topik kita di hari ini dengan tema upaya mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Terima kasih kepada Ibu Sri Maryuni, Pak Urip Siwabudin, Pak Daniel Daud Cameo. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bertanya, para hadirin juga para pendengar. Saya Pras pamit dari Prime Topic. Terima kasih juga kepada Hotel Dafam Semarang serta Sekretariat DPRD Jawa Tengah. Ketemu lagi dalam Prime Topic berikutnya dengan tema yang tidak kalah menariknya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Telah Anda dengarkan dialog awal pekan terhangat Prime Topic dengan judul Upaya Mengentaskan Kemiskinan. Sampai jumpa.